faktornya macam, tapi yang mendasari dari semuanya ini adalah ketimpangan gender dan semuanya itu bermuara pada budaya patriarki. Dan ada banyak beberapa riset ya yang menunjukkan salah satu driver dari kekerasan terhadap perempuan itu yaitu memang ada ketimpangan distribusi kekuasaan lah gitu antara laki-laki dan perempuan, berdaya yang nggak merata gitu, dan juga asumsi tentang peran dan identitas gender yang kaku. Jadi dalam pemahaman mereka apa itu maskulinitas, apa itu femininitas gitu. Dan tentunya yang juga menjadi kunci ini adalah sikap yang permisif dan toleran terhadap kekerasan yang membentuk seseorang, apakah itu atau individu atau kelompok atau masyarakat atau organisasi gitu ya. Jadi memandang kekerasan sebagai sesuatu yang tidak serius atau menjustifikasi. Kayaknya mungkin kita mulai dari basic question aja ya, karena belum tentu teman-teman ini semua tahu tentang apa sih 16 hari aksi tanpa kekerasan terhadap perempuan gitu. Mungkin Mbak Devi bisa cerita sedikit itu hari apa dan kenapa ada hari itu, lalu juga urgensinya apa buat Indonesia. Jadi mulai dari 16 hari. Kalau ini istilahnya beda-beda mungkin ya. Ada yang mengatakan 16 hari 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya yang standarnya adalah 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Nah, itu pertama kali digagas tahun 91. Waktu itu disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Jadi yang digagas oleh Women's Global Leadership ya, Institute. Nah, setiap tahun jadi kegiatannya ini dimulai dari tanggal 25 November hingga tanggal 10 Desember. Tanggal 25 November itu adalah Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan tanggal 10 Desember itu adalah Hari Hak Asasi Manusia. Dan ini memang sebuah keputusan yang simbolis ya untuk menghubungkan kedua hari itu. Untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kenapa 16 hari? Memang butuh waktu gitu untuk bisa memperjuangkan hak-hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan gitu. Jadi untuk menggalang solidaritas, untuk bergerak bersama, untuk mengajak semua orang untuk aktif sesuai kapasitasnya untuk berkontribusi, dan tentunya untuk meningkatkan kesadaran tentang urgensi penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender. Jadi mungkin itu ya di Indonesia sendiri mungkin yang pertama kali atau mungkin yang mulai secara terkoordinated merayakan atau berpartisipasi di dalam hari ini dalam periode ini adalah Komnas Perempuan ya yang memulai sejak tahun 2000, sejak mereka adalah gitu di awal tahun 2000-an gitu Mbak Wita. Oke. Nah, terus untuk di konteks Indonesia sendiri gitu ya, kenapa sih kita semua perlu tahu gitu dan urgensinya apa gitu? Kita tahu undang-undang yang anti kekerasan seksual itu sudah akhirnya disahkan ya setelah berapa belas tahun itu dia menggantung gitu. Tapi mungkin pertanyaannya yaitu kenapa sih ini juga menjadi relevan dan urgent juga di Indonesia? Ya pasti sudah pasti urgent adalah karena kekerasan terhadap perempuan itu masih ada dan masih banyak, kasusnya masih banyak dan masih menjadi problem yang mungkin ujung simpulnya itu masih belum diuraikan gitu ya. Karena ini tidak hanya kita nggak hanya ngomongin soal kasus, tapi kita ngomongin soal budaya juga gitu, budaya kekerasan gitu. Dan kekerasan terhadap perempuan itu dan juga kekerasan berbasis gender ya, yang tidak hanya menyasar perempuan, tetapi kekerasan yang ada unsur gender di dalamnya itu tuh sebenarnya kan macam-macam ya. Ada kekerasan fisik itu yang paling mudah kita lihat, yang paling terlihat gitu. Ada juga kekerasan seksual, dan kekerasan seksual pun gradasinya atau levelnya mulai dari yang catcall sampai yang pemerkosaan dan macam-macam sampai seksual sampai trafficking dan sebagainya. Dan ada kekerasan ekonomi di situ, ada kekerasan psikologis juga. Jadi beragam kekerasannya. Dan dari semua kekerasan
kekerasan itu tuh semua ada di Indonesia. Di dunia tentunya di negara lain tentunya juga ada masalah seperti itu ya. Tapi di Indonesia kita ngomong secara data aja angkanya itu meningkat terus. Tadi saya juga ngecek dari UN Women ada prevalensi data berbagai tipe kekerasan terhadap perempuan yang dari intimate partner aja ya, yang disebut intimate partner kan bisa Oh iya betul. pacar atau apa gitu ya. Itu tuh Mm-mm. selama seumur hidup tuh prevalensinya 18,3%. Jadi kalau se-lifetime gitu ya prevalensi. Kalau prevalensi Mm-mm. kan artinya kemungkinan kita bisa mengalami itu. Nah, selama 12 bulan terakhir ini dari intimate partner aja 4,9% gitu selama 12 bulan terakhir. Terus ada juga Peningkatan ya ya, itu pernikahan anak itu kan juga salah satu bentuk kekerasan ya, kekerasan bentuk ya gender, betul. kekerasan terhadap perempuan. Mm-mm. Nah, kalau kita ngelihat per kasus itu dari catatan tahunan Komnas Perempuan itu angkanya meningkat terus setiap tahun. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan itu sepanjang tahun 2021 itu 338.000 lebih. Dan itu peningkatan 50% dari tahun sebelumnya di tahun 2020 gitu. Jadi dan Komnas Perempuan ini mencatat kasus-kasus tersebut dari yang terrekord ya, dari yang terrekord yang tercatat Mm-mm. dari berbagai sumber ada kayak pengadilan perceraian apa segala macam ada dari layanan dan segalanya. Jadi itu kita hanya ngomongin the tip of the iceberg gitu ya. Kita baru Iya betul. aja kita nggak lihat yang di bawahnya, yang tidak Uh-uh. terlaporkan itu seberapa banyaknya kayak gitu. Gitu sih Mbak. Makanya ini Ya. sangat urgent gitu. Dan angka yang 300 jadi peningkatan 50% itu Hmm, di tahun 2021 bahkan katanya angkanya lebih tinggi daripada waktu sebelum pandemi ya. betul Mbak. Mm-mm. Uh-uh. Jadi memang terjadi penurunan tahun 2020. Tapi Mm-mm. itu bukan berarti ada penurunan Bukan kekerasan. berarti. Tapi karena Iya. penurunan orang yang melaporkan gitu, karena mereka nggak bisa Uh-uh. keluar rumah, nggak tahu, dan juga pusat-pusat layanan sumber-sumber apa namanya layanan seperti Komnas Perempuan pun mengalami kesulitan memberikan layanan ya karena harus ada Mm-mm. lockdown dan segala macam. Ini tadi sebenarnya sebagian dari pertanyaan yang kedua tuh udah terjawab sama Mbak Devi gitu. Jadi memang sebetulnya kalau bisa kita bilang sebetulnya udah kondisinya darurat ya gitu. Mm-mm. Apalagi belakangan ini kita juga makin sering baca dan juga makin sering dengar kasus-kasus yang ada di media massa gitu. Mm. Nah, cuman mungkin kalau bisa ditanyakan sebetulnya apa sih yang memicu gitu, Mm. yang memicu terjadinya peningkatan kasus-kasus ini karena mungkin kita berpikir kenapa sih sekarang sering banget kedengeran gitu Mm. kayaknya kita dulu tuh jarang deh denger kayak Mm. gini gitu terus kemudian kan nanti ada berbagai teori lah yang Mm. menghubung-hubungkan gitu Mm. kan kayak gitu. Nah Mbak Devi bisa cerita sedikit Ya. berdasarkan observasi dan pengalaman. Iya. Jadi kalau kenapanya itu memang faktornya macam-macam ya Mbak ya. Yang pertama mungkin kenapa ada peningkatan juga ini mungkin sesuatu yang sebenarnya positif. Lebih banyak orang yang melapor gitu ya. Karena Hmm. ada payung hukumnya, sudah lebih ada Komnas Perempuan, sudah lebih banyak layanan-layanan ya, penyedia layanan gitu ya yang kebanyakan berbasis komunitas atau memang organisasi gitu. Jadi sudah ada jalur-jalur untuk memberikan laporan. Mungkin di zamannya saya, zamannya ibu saya, orang disimpan aja dan itu kan jadi aib gitu. Sekarang juga sudah diomongin Betul. lah. Orang tidak malu-malu, tidak lagi melihat bahwa itu sebuah aib. Meskipun masih ya, tapi tidak seperti mungkin 20 tahun yang lalu lah gitu. Jadi itu Mm-mm. satu hal yang positif. Tapi di luar itu tentu kita nggak harus berpikir bahwa ini sesuatu yang bagus karena pada dasarnya angkanya masih tinggi sekali gitu. Dan faktornya Ya. macam. Tapi yang mendasari dari semuanya ini adalah ketimpangan gender dan semuanya itu bermuara pada budaya patriarki. Dan ada banyak beberapa riset ya yang menunjukkan salah satu driver dari kekerasan terhadap perempuan itu yaitu memang ada ketimpangan distribusi kekuasaan lah gitu antara laki-laki dan perempuan Mm-mm. berdaya yang nggak merata gitu dan juga asumsi tentang peran dan identitas gender yang kaku. Jadi dalam pemahaman mereka apa itu maskulinitas, apa itu femininitas gitu. Dan Mm-mm.
tentunya yang juga menjadi kunci ini adalah sikap yang permisif dan toleran terhadap kekerasan yang membentuk seseorang, apakah itu atau individu atau kelompok atau masyarakat atau organisasi gitu ya. Jadi Ya. memandang kekerasan sebagai sesuatu yang tidak serius atau menjustifikasi. Mm-mm. Nah, ini ada beberapa hal dampaknya gitu. Jadi misalnya atau manifestasinya lah. Jadi misalnya menjustifikasi kekerasan sebagai terhadap perempuan itu sebagai kewajaran, terutama dalam kasus tertentu. Misalnya gini, mungkin nih suaminya capek pulang kerja gitu ya. Dia nyampe rumahnya berantakan, makanannya udah dingin karena istrinya udah masak dari tadi, terus sibuk ngurusin anak, bantuin PR apa segala macam. Dia marah, terus Mm-mm. istrinya bilang, tapi kan gue capek, aku capek gini-gini, terus akhirnya dia mukul. Nah itu kan di banyak masyarakat dibilang, abis istrinya gitu sih, apa namanya, mungkin Ya. kalah ngelawan, bukannya apa gitu. Mm-mm. Terus ada juga yang mengatribusi faktor-faktor tertentu ke unsur biologis atau esensial gitu. Misalnya kayak bahwa laki-laki itu nggak bisa mengontrol gairah seksualnya. Jadi makanya kalau perempuan Mm-mm. pakai bajunya Pakai baju. mana gitu, atau malam Ah, keluar atau kasih senyum aja, senyumin ke laki-laki aja dianggap itu sebagai dianggapnya mengundang. mengundang gitu loh. Ya salah sendiri lo kok jadi cewek begitu gitu kan. Terus juga kayak Mm-mm. meminimalis, mengecilkan dampak dari kekerasan itu. Jadi kayak misalnya kita nggak sadar gitu kalau bagaimana kita memperlakukan orang sekitar kita, apakah itu pasangan atau di dalam lingkungan kita, atau bagaimana anak-anak kecil tuh melihat gitu loh. Anak-anak itu melihat Oh dan ya, modeling after adults gitu. contoh. Kita Mm-mm. menumbuhkan budaya itu, kita melanggengkan budaya itu. Dan tentunya yang satu lagi ya yang menurut saya fatal juga seringkali ya itu tadi menyalahkan korban ya. Jadi misalnya yaitu kayak kenapa berpakaian seperti ini, kenapa jadi istri kok pulang kerja malam banget gitu. Padahal suaminya kan baik gini ya, terang aja suaminya marah akhirnya kayak gitu-gitu. Jadi ini semuanya itu ya karena menganggap bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak setara gitu, atau posisi laki-laki dan perempuan tidak setara gitu, dan itu akhirnya kemana-mana ininya ya, manifestasinya gitu Mm-mm. Mbak. Oh oke. Eh, Rumit ya. Apalagi kalau kita udah ngomong ini berangkat dari norma dan budaya yang udah kita pelajari dan turunkan dari generasi ke generasi. Saya ingat mungkin zaman kita kecil dulu kan misalnya anak perempuan duduk nggak boleh ngangkang, anak Mm-mm. perempuan nggak boleh pakai ini, anak perempuan nggak boleh pakai itu, Mm-mm. anak perempuan jangan gini, jangan begitu gitu kan. Sementara kalau anak laki-laki ya itu tadi yang Mbak Devi bilang lebih permisif gitu sehingga mungkin kebawa sampai dewasa jadi kayak misalnya boys will be boys gitu jadi kalau misalnya anak laki-laki atau cowok-cowok itu pacarnya banyak malah dianggap hebat gitu Mm-mm. kan malah gila lo keren banget sementara kalau perempuan gonta-ganti pacar dibilangnya slut Mm-mm. kayak gitu kan Tuh. Kalau jadi cowok play. iya benar kayak gitu tuh nah tadi yang juga menarik Mbak Devi bilang itu adalah menyalahkan korban Mm. gitu. Kita uh, sering banget denger ya kayak misalnya ya yang tadi Mbak Devi bilang, ya lu sih pakai rok pendek gitu. Mm. Terus salah sendiri pulang malam udah tahu nggak aman kayak Mm. gitu kan. Terus makanya jangan dugem kayak gitu-gitu gitu Mm. kan. Nah, menurut Mbak Devi, Mm. eh, atau mungkin aku mundur sedikit, Mm. tapi kan kita juga sekarang lihat dengan adanya keterbukaan informasi, kita tuh juga baca bahwa eh, sebetulnya perempuan dalam berbagai bentuk, ukuran, warna, usia, latar belakang itu bisa jadi korban gitu loh. Mm. Jadi bukan lagi stigma atau persepsi atau stereotip bahwa perempuan yang suka keluar malam, perempuan yang dalam tanda kutip genit gitu kan, Mm. suka pakai rok pendek, suka pakai tank top itu yang lebih Mm. rentan terhadap perkosaan atau rentan terhadap kekerasan seksual. Mm. Tapi kita juga pernah baca orang
perempuan usia 80 tahun itu juga Mm, diperkosa. Terus mhm, apalagi yang juga sebetulnya bikin miris banget itu kan eh, pernikahan anak, terus mm, juga perkosaan terhadap anak kecil, terhadap anak-anak usia di bawah umur gitu loh. mm. Nah, jadi sebenarnya eh, apa sih ya gitu loh? Kalau aku tuh kayak agak jadi sebetulnya apa ya selain si budaya itu Mm, atau jadi kalau misalnya kalau mau dibilang ke teman-teman yang perempuan gitu ya. mm, Jadi sebetulnya gimana sih kita harus menyikapi ya, itu supaya kita tidak menjadi korban gitu. mm. Ya, sebenarnya yang kalau saya sering ditanya gitu, saya bilang harusnya kita membalikan itu ke laki-laki ya, yang most likely menjadi perpetrators atau pelaku. Gimana sih supaya kalian tidak menjadi pemerkosa atau tidak melakukan pelecehan, nggak nyuit-nyuitin perempuan, kalau ngeliat nggak Mm-mm, matanya membelalak ngeliatin dadanya perempuan yang lewat gitu. mm-mm, Kayak gitu sebenarnya mm-mm, as that gitu. Jadi seringkali memang memang penting bagi perempuan untuk menjaga keamanan, keselamatan. Saya sendiri juga sering travel sendirian. Saya mm-mm. apa namanya belajar martial art. Saya bawa apa namanya bawa pepper spray kemana-mana. Pepper spray. Ya, tapi kalau traveling kayak di India gitu lama itu saya selalu. Oh iya. Tapi menurut saya ini karena kita hidup di dunia yang enggak ini ya, yang tidak ideal. Mm-mm, Harusnya apa namanya rasa aman itu rasa aman. sudah menjadi hak basic setiap orang. Kalau Iya. misalnya laki-laki bisa jalan di jalan tanpa takut di malam hari, kenapa perempuan nggak bisa gitu kan? Jadi ini ada Mm-mm, ketidakadilan di situ. Nah, apa namanya yang saya lihat kalau dalam hal kekerasan seksual utamanya ada yang disebut budaya pemerkosaan atau rape culture di situ. Rape culture mm, itu kita mungkin orang akan shock ya, hah? Aku budaya pemerkosaan? mm-mm, Enggak lah, mm-mm. orang kita kan negara beradab apa segala macam, beragama dan macam-macam. Tapi sebenarnya Ah, ah, tanpa kita sadari sebenarnya ada di mana-mana. As simple as orang ngejoke ya, orang masih suka ngejok apa ngejok hal-hal yang berhubungan dengan ketubuhan perempuan atau mm-mm, bahkan pelecehan perempuan gitu. Misalnya kayak mm-mm, oh apa namanya kalau dia mah gue nggak mau, tapi kalau dia ya kayak gitu-gitu lah, maksudnya simple as that. Dan ini orang ngejok ini seringkali di tempat-tempat publik, di space publik seperti WhatsApp group gitu, WhatsApp group mm-mm, mm-mm. alumni, pekerjaan bahkan gitu. Iya. Dan itu tuh sebenarnya bagian dari itu tadi budaya pemerkosaan. Lalu kita juga melihat di budaya pop. Di budaya pop tuh dari lagu aja ya. Lagu itu Mm-mm, mm-mm. kali lagu yang mengobjektifikasi perempuan gitu, yang mulai dari apa namanya menyebutkan berbagai atribusi fisiknya sampai yang benar-benar mengglorifikasi misalnya kayak grooming. Ini saya baru dengar nih Mbak Wita pasti tahu karena Mbak Wita mungkin hampir sama saya usianya ya. Jadi ada dulu penyanyi namanya Farid Harja, ingat nggak? Mm-mm, Nah, mm-mm, dia mm-mm. tuh punya lagu judulnya Camila. Waktu itu saya Oh waktu iya iya. remaja denger-denger aja, tapi baru-baru ini tuh saya lagi dengerin di kayak karaoke, di mobil, di bus gitu ya sama keluarga. Mm-mm, Terus ada teksnya kan, terus saya kaget lihat mm-mm, teksnya karena ternyata lagu itu tentang rasa cinta dia, cinta yang seksual ya, passion ya, bukan kasih mm-mm, sayang terhadap seorang mm-mm. anak perempuan usia 11 tahun. Dan Oh iya iya, aku ingat deh kayaknya. dan di Ada dalam usia lagu 11 itu kan Iya, dan di ternyata. dalam lagu itu digambarkan Heeh. ulang tahunmu yang ke-11 kamu meminum dan merayu dengan apa segala macam. I was like, ya Oh ampun, my God. open seksual itu cringy banget, cringy secringy. Nah, tapi Iya. kan tahun 80-an ya, belum ada awareness seperti itu. Tapi sampai sekarang pun masih ada gitu, Mbak. Mungkin dalam hal yang lebih subtle gitu ya. Di film,
di film tuh seringkali apa namanya adegan-adegan atau di sinetron atau apapun ya, adegan-adegan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual itu dilakukan ada di situ sebenarnya tanpa maksudnya nggak ada urusannya dengan plotnya atau apa yang cuman kayak untuk Mm-mm, mm-mm. bagian dari penarik aja gitu. Jadi kayak Ya, perempuan bener-bener kayak dia hanya dilihat sebagai bukan plot advancing lagi tapi kayak cuman untuk menarik aja nih gue harus mm-mm, memperlihatkan mm-mm. perempuan dalam kondisi sedang apa diserang secara seksual karena dilihat itu akan apa namanya membuat orang menonton lah kayak gitu. Nah ini nih Ya, menurut saya dan banyak lagi ya di manga di mana-mana dan itu tuh kita dijejalin dengan ini tentunya kita akan ternormalisasi ya kayak even mm-mm. as simple as kayak adegan di kayak romcom gitu di mana seorang perempuan dikejar-kejar sama cowok sampai dia di stalking tapi di romcom itu dilihat tuh sebagai sesuatu yang cute yang apa romantis Ya, padahal sebenarnya kan itu juga mm-mm. cringy ya kalau kita dikejar orang Iya, sampai iya, ditungguin di depan iya benar. itu kan sebenarnya adalah stalking gitu ya di dalam dunia yang Ah, real ah, gitu jadi kayak gitu sih iya, maksudnya eh, kalau kita masih menormalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak nggak benar gitu tidak apa mengancam keselamatan perempuan membuat seorang perempuan tidak merasa aman terutama dalam konteks apa namanya ketubuhannya seksualitasnya dan segala macam itu menurut saya itu akan susah bagi kita untuk bisa apa namanya mengurangi ya ini tingginya kekerasan seksual gitu Mbak. apa meskipun kita udah punya si undang-undang itu, tapi undang-undang is one thing, tapi kan Iya, kemudian apa pelaksanaan, betul. implementasi dan sebagainya itu masih sangat jauh gitu. Dan sekarang kalau mau bicara soal apa menghilangkan normalisasi itu Mhm. caranya gimana? Kan nggak bisa pakai undang-undang ya. Masa Iya, apa? Masa kita gini nanti melaporkan si ini karena dia apa membuat sexist joke kayak gitu kan? Itu kan juga mungkin terlalu berlebihan ya kayak gitu. mhm. Nah, soal si sexist joke ini kan sering banget ya kita dengar gitu. Bahkan Kayak gitu dan pejabat Mbak, pejabat tinggi. ya ampun, itu aku super cringy kalau itu. Aku cerita dikit nih, pernah ada temen yang dia apa? Jadi kita kan memang suka punya counterpart seorang government ya, kayak di line of our business kan biasa kayak gitu. Ini tuh pejabatnya tuh benar-benar jadi pegang tangannya dia dipegang Mhm, gini terus dia lus-lus gitu. Aduh, ayune loh Mbak mhm. Iki kayak gitu-gitu. Itu kan bayangin kalau kita dalam ada posisi gitu kan awkward ya kan Iya, mau narik tangan eh, gimana iya. gitu. Dan dia Jadi itu tempat yang benar-benar lebih tinggi jabatannya kan. nah jadi itu kan juga ada ya itu yang tadi Mbak Devi bilang ada power relationsnya di Mhm, situ gitu loh. Nah eh, masuk ke topik kita nih atau pertanyaan berikutnya. Oke, kalau misalnya kita ada di dalam posisi seperti itu ya Mbak ya mhm, gitu. Eh, dan aku tahu banget kadang-kadang kita tuh kayak apa sih kayak tiba-tiba kayak nggak bisa ngapa-ngapain padahal kita tahu itu salah. Nah, mhm, itu kan padahal baru dalam degree yang eh, tetap tetap nggak bisa dibenarkan, mhm, tapi dalam degree yang ya udah deh gitu ya. mhm. Tapi kan eh, ada eskalasi yang Iya, bisa terjadi eskalasi yang luar biasa ya dan itu reaksinya akan sama. Orang akan si korbannya itu akan merasa kayak, aduh gue mesti ngapain, gue mesti ngapain, gue mesti ngapain kayak gitu kan. mhm, Nah, eh, gimana caranya Mbak Devi gitu? Bisa nggak ngasih tips gitu mhm, apa yang bisa dilakukan saat misalnya kita menghadapi situasi seperti itu? mhm. Iya. Ini sulit sih Mbak. Saya sendiri udah berkali-kali sering banget mengalami apa namanya berada dalam situasi seperti itu. Saya sendiri terus terang adalah penyintas kekerasan seksual ya yang cukup Mm, parah gitu ketika saya masih kecil gitu. Dan itu melibatkan seseorang yang tinggal di rumah gitu, orang yang bekerja di rumah saya. Jadi, nah tapi di luar itu kan masih kecil dan itu membuat saya sama sekali saya menyalahkan diri saya gitu. Jadi selama berbelasan tahun lah itu jadi kayak
beban yang melihat ini mungkin gue kali ya yang salah, sama sekali tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Nah, tapi di dalam kehidupan saya sebagai orang dewasa pun atau orang teenagers pun saya mengalami beberapa kali gitu hal seperti ini, dan reaksinya mulai dari yang ya itu kayak yang ya udah pasrah atau yang lari sampai yang penting gue lari dari ini, sampai yang saya melawan gitu. Jadi kadang-kadang ini memang ada hubungannya sama ini ya apa memang power relation ya. Dalam hal kayak misalnya power relation tuh bisa power dalam hal power kekuatan. Kayak Iya. waktu saya kuliah saya pernah berada dalam posisi di mana saya berada dalam satu tempat dengan satu orang yang bisa saja dia melukai saya atau bahkan membunuh saya atau apapun karena dia lebih kuat secara fisik, Mm-mm. atau kekuatan secara politis, secara ekonomi dan macam-macam, secara Iya. status ya, social status. Iya. Dan saya alami juga sebagai wartawan gitu. Dan Mm. mungkin Mbak Wita tahu juga profesi jurnalis perempuan itu Pak juga salah satu profesi Iya, yang rentan sangat apa rentan ya. mengalami pelecehan seksual. Nah, kalau bagi saya sih yang paling penting tuh adalah ketika itu terjadi dan kamu merasa ada yang off gitu ya. Misalnya pegangannya terlalu lama, salamannya Mm-mm. terlalu lama, atau dia Mm-mm. memegang daerah yang menurut kamu nggak proper, atau dia Mm-mm. memanggil kamu nama yang membuat kamu tidak nyaman, misalnya sayang Mm-mm. atau Uh-uh. papi, Manis, cantik, atau dulu ada saya pernah kerja juga my future wife gitu. Kayak gitu-gitu kan cringy ya, tapi kadang-kadang kita pikir halo as if kayak apa gue yang baper, tapi you wish. kan. Iya, benar 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 benar. Tapi kalau kita merasa ada yang off dengan itu, jangan menggaslight diri kita sendiri gitu. Jangan men-second guessing diri kita. Percayailah kalau kita Mm. bahwa itu tidak benar. Nah, mungkin Mm-mm. respon berikutnya adalah tergantung dari itu tadi, apa namanya, posisi kita dalam hal kekuatan tadi, power relation ya. Terutama kalau di sini power relation-nya adalah fisik. Menurut saya kita harus hati-hati, kecuali kalau kita tahu kita bisa mendapatkan bantuan. Salah satunya nih saya pernah juga mengalami misalnya di satu ruang yang besar gitu, di satu ruang publik gitu ya. Sebenarnya di masjid sih, di dalam di masjid raya di Aceh. Saya sedang meliput Astagfirullahalazim tuh. dan saya memakai kerudung dan memakai baju yang ini segala macam, tapi ada aja yang memegang saya gitu. Dan memegangnya di bagian yang sangat tidak pantas. Lalu Hmm. padahal tuh lagi rame kan, lagi jumpa pers segala macam. Nah, dalam konteks ini saya tahu bahwa saya aman, saya mendorong dia dan saya tidak mau let him go easily. Jadi saya dorong dia dan saya keras-keras mengatakan, ada orang yang suka pegang-pegang, maaf ya, Hmm. gitu. Hmm. Saya dorong dan orang itu malu dan dia langsung pergi. Ini maksudnya saya pastikan itu terjadi dengan pandangan banyak orang gitu. Nah, mungkin apa namanya, concern kita kalau di dalam situasi seperti itu adalah bisakah saya lari pergi dari orang ini dengan aman, atau bisakah saya meng-call out orang ini? Karena kalau misalnya orang ini melakukan ini, kalau kita Hmm. pingin dia berhenti ya kita harus call out dia kan. Tapi dengan aman, Hmm. atau Hmm. misalnya Hmm. tidak aman ya kita harus utamakan keselamatan kita. Nah, kalau misalnya orang itu secara sosial status lebih tinggi, itu juga itu saya serahkan kembali ke ini sih, ke polisi masing-masing orang, karena Hmm. kita kan juga nggak mau gara-gara kita tiba-tiba reaksi kita kemudian kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin project kita yang sudah eh, berbulan-bulan kita hampir dapatkan gitu ya, misalnya company kita akhirnya ini. Saya pikir itu harus diselesaikan dengan cara yang lebih subtle. Mungkin setelahnya kita bisa beritahu ke atasan kita atau beritahu ke siapa gitu ya yang aman, bahwa Ya. kita nggak nyaman lagi berhubungan sama mereka, kalau bisa tidak bertemu lagi dengan mereka dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang ini kasus per kasus. Saya sih prefer memang orang-orang yang powerful ya harus diturunkan kalau mereka begitu. Tapi kan itu tidak di dalam dunia yang nyata, nggak seideal itu ya. Seringkali malah Iya, iya. kita yang kena menjadi korbannya gitu. Jadi harus hati-hati aja kayak gitu.
di Mindful X sendiri kita ini kan sebetulnya mengajak gerakan mengajak terutama kaum muda untuk hidup lebih berkesadaran atau menjadi lebih mindful sehingga kita bisa punya kemampuan yang baik untuk merespon berbagai situasi dengan tepat. Nah ini tuh menjadi sebetulnya juga menjadi relevan sekali gitu bahwa ketika misalnya kita mengalami sendiri atau mungkin ketika kita melihat orang lain atau ketika kita misalnya ketika melihat orang lain menjadi korban atau ada anggota keluarga atau teman atau orang-orang terdekat kita itu mengalami kekerasan gitu. Biasanya respons yang otomatis tuh kayak mungkin lo ini sih mungkin lo bajunya terlalu terbuka gitu atau mungkin lo terlalu ini mungkin lo kurang begitu gitu. Nah Atau lu nggak jadi lawan, itu juga tuh sering kali. oh iya benar benar benar. Kenapa nggak lo laporin gitu kan? Nah, victim blaming itu cukup sering terjadi ya, sehingga korban ataupun penyintas itu jadi kayak merasa tersakiti gitu berkali-kali gitu. Nah, menurut Mbak Devi, kira-kira kita nih sebaiknya apa yang kita lakukan ya sebagai orang yang misalnya jadi bystander, menjadi saksi, atau misalnya mendengar ada orang terdekat kita yang menjadi korban gitu. Ya, yang pertama kalau jadi bystander sih ini ya kan misalnya itu masih terjadi ya kita harus membantu membuat orang ini si korban yang sedang mengalami ini merasa aman. Menunjukkan ke dia bahwa kita adalah alainya kalau misalnya dia orang asing gitu misalnya di public transport atau di public space gitu ya mungkin mencari misalnya orang lain di situ untuk bisa kayak membentuk benteng lah atau apa gitu ya untuk memberikan sinyal ke si pelaku bahwa si korban ini nggak sendirian gitu. Lalu ya setelah itu mencoba apa namanya memastikan bahwa si korban ini bisa dibawa ke tempat yang lebih aman dan kalau misalnya bisa mendapatkan bantuan dari polisi atau aparat tuh lebih baik lagi. Kalau misalnya dia butuh apa medical support ya tentu dibawa medical support. Nah, ini kalau misalnya kejadian ini kekerasan yang terjadi pada teman kita, misalnya taruhlah kekerasan seksual gitu ya. Yang pertama, seperti tadi saya bilang ya, seringkali kekerasan seksual yang terjadi pada seseorang itu membuat orang tersebut menjadi mempertanyakan peran dirinya yang menyebabkan. Jadi ya victim blaming juga victimnya sendiri kadang-kadang. Dan itu mungkin dia lagi keluar atau mungkin ya itu tadi, mungkin gue diginiin karena gue tadi senyumin dia kali ya, atau karena gue tadi mau nerima minuman dari dia atau apa kayak gitu-gitu kan seringkali menjadi ini kita. Nah, jadi yang pertama adalah kita express care dan concern. Itu yang paling penting sih. Jadi kita menunjukkan ke si korban ini bahwa kita mempercayai dia bahwa misalnya penyerangan, pelecehan atau kekerasan itu bukan kesalahannya dia dan kita bisa apa namanya membantu dia mendapatkan bantuan gitu. Dan dia tidak sendiri. Itu sih. Dan yang utama juga karena mereka masih sangat shock dan mungkin mempertanyakan diri mereka sendiri, kita harus menunjukkan bahwa kita mempercayai mereka gitu. Kayak I believe you lah, I believe what you tell me. Jangan pernah menanyakan kenapa. Mungkin kita berpikir itu pertanyaan yang menunjukkan kita care ya. Kenapa? Loh kenapa kok bisa sih dia megang kamu, kok bisa dia masuk ke kamar kamu gitu segala macam ya. Gak usah ditanya-tanya dulu, jangan kepo dulu, kita biarkan dia menceritakan apa yang ingin dia ceritakan gitu. Dan apalagi menanyakan kenapa dia kok malam jam segitu masih ada di situ gitu segala macam. Lalu juga kita beri waktu mereka untuk berbicara atau untuk merasakan atau apapun ya dan ada ruang untuk itu. Jadi artinya gini, kadang-kadang kita berpikir kalau orang nangis, bukan orang ketakutan atau apa, kita perlu memeluk. Sebenarnya kalau orang habis mengalami kekerasan seksual itu orang the last thing they want is to be touched gitu. Physical contact ya. Iya, meskipun yang mengetouch misalnya ibunya, kakaknya atau teman BFF-nya itu doesn't matter, just let them have their boundaries gitu ya gitu dan don't force them, jangan memaksa mereka untuk bercerita. Kalau mereka emang nggak mau ya udah
hadir aja di situ, terus saya ada di sini, ya nggak, kamu nggak apa-apa, you gonna be okay segala macam, tapi biarkan dia untuk silent kalau memang dia ingin silent gitu. Terus saya pikir kita semua harus punya pegangan masing-masing, setiap orang tuh menurut saya harus punya apa ya, kayak nomor emergency atau apapun itu. Nah, di Indonesia kan kita agak susah ya. Kita nggak 9/11-nya, 911 bukan. dan apa, kurang reliable. Tapi untuk kekerasan Heeh. terhadap perempuan ada, Mm-mm. saya rekomen ke carilayanan.com. Itu berbasis Oh, oke. komunitas, dan itu di situ ada rujukan untuk mendapatkan layanan, apakah itu psikologis, apa namanya, legal, pendampingan dan sebagainya. Eh, jadi di situ bisa dicari lah, ada rujukannya. Di Magdalene sendiri ada namanya Safe Space, ada rubrik Safe Space. Di situ juga beragam tentang kekerasan terhadap perempuan. Di situ juga ada ada database yang menunjukkan nomor-nomor, dan karena pemerintah harusnya sudah ada ya, P2 TP2A namanya, dari Kementerian Perempuan, tapi itu kurang terintegrated, sehingga seringkali layanan yang terbaik, yang most efektif, malah datang dari komunitas atau datang dari organisasi-organisasi gitu, seperti LBH Apik untuk legalnya, atau Yayasan Pulih untuk psikososialnya. Jadi makanya saya nggak menganjurkan yang dari pemerintah. Gitu. Kemudian satu lagi ya Kak, terutama untuk korban kekerasan seksual itu kadang-kadang kemungkinan mereka membutuhkan medical attention. Apakah karena mereka luka, injured, atau mungkin ada kemungkinan mereka hamil atau terkontraksi penyakit menular seksual atau HIV. Jadi sebaiknya secepat mungkin dibawa ke rumah sakit gitu. Mengenai kayak laporan ke polisi, ini juga saya pikir nih tidak perlu dipaksakan, karena tidak semua orang ingin melakukan itu, terutama juga karena melihat konteksnya di Indonesia ya, karena kita melihat juga Mm-mm. seringkali korban-korban kekerasan seksual mengalami kekerasan berulang lagi ketika berada Berkali-kali. dengan aparat penegak hukum yang tidak punya perspektif korban gitu. Jadi malah ditanya-tanya, kamu tadi pakai baju dalam apa? Kamu kenapa masih ada di luar? Kamu sama pacar kamu ngapain gitu-gitulah. Jadi Ya. kadang kita bisa memaklumi kenapa orang enggan untuk membawa kasus mereka ke ranah hukum. Tentunya sekarang sudah ada undang-undang penghapusan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tetapi itu pun sebuah undang-undang itu tidak akan efektif jika Kalau belum ada PP. institusionalnya dan aparatnya belum punya perspektifnya gitu, dan belum tersosialisasi juga. Jadi ini yang masih menjadi pertanyaan. Tapi menurut saya, meskipun belum ada rencana untuk segera ke polisi gitu, paling tidak diamankan hal-hal yang bisa dijadikan barang bukti. Jadi kalau bisa tuh misalnya Mm-mm. baju Mm-mm. dalam, atau kalau ada gambar atau apa segala macam, jangan langsung misalnya dicuci atau dibuang. Coba Ya. disimpan. Kalau misalnya kita sebagai teman pendamping nggak mau mereka terbebani dengan melihat barang-barang itu, mungkin kita bisa membantu menyimpankan, karena itu bisa menjadi barang bukti, kemungkinan ada DNA dari pelakunya dan sebagainya. Pelaku ya. Terus Ya. ya itu sih. Terus lalu mungkin kita juga setelah itu kita membantu mereka mendapatkan bantuan apa segala macam. Nah, ini sekarang kembali lagi ke kita. Kita harus tahu limitation kita. Jadi kita jangan di situ berperan sebagai lawyernya Penyelamat dunia ya. atau psikolognya. Kalau kita memang bukan psikolog, Mm-mm. kenapa kita harus ini ya? Jadi jangan bertindak sebagai seorang konselor kalau kita memang tidak punya certified untuk konseling gitu. Jadi kita hanya di situ sebagai teman, kita bantu dia, karena dalam situasi seperti itu orang pasti akan sangat shock dan susah untuk, you don't even know what to do first. Jadi itu disitulah tugas kita. Kita yang harus bisa set di luar itu, tapi kita harus tetap patient sama kayak understanding lah, itu yang paling dibutuhkan sih. Dan tentunya jangan ember kemana-mana ya, ini satu hal yang Ya. harus sangat disimpan, kecuali kalau memang si korbannya itu sudah siap untuk membuka gitu ke orang lain.
Itu sih Mbak. Oke, Mbak Devi bilang bahwa korban itu juga sering menyalahkan dirinya sendiri gitu. Mungkin ngomongnya gampang ya kita bahwa it's not your fault gitu, jangan menyalahkan Mm. diri sendiri gitu. Tapi ya itu ada sebuah values yang udah ditanamkan kayak udah di brainwash ke kepala kita gitu. Pasti reaksi pertamanya ya itu yang tadi Mbak Devi bilang. Aduh, apa jangan-jangan karena gue tadi kayak senyum-senyum nggak jelas gitu. Mm. Aduh, apa jangan-jangan baju gue yang salah atau gue mestinya gimana kayak gitu. Nah, kalau menurut pengalaman Mbak Devi sendiri gitu, apa yang Mbak Devi lakukan untuk bisa mengatasi tendensi menyalahkan diri sendiri itu, supaya kita kan juga nggak makin terpuruk ya gitu. Mm. Udah kita yang mengalami kekerasan, terus kita nyalahin juga diri sendiri itu kan jadi kayak berat banget gitu. Nah, kira-kira tips apa yang bisa dibagi? Kalau untuk seorang penyintasnya sih memang susah ya Mbak ya, karena itu kan kayak Hmm, stages of grieving juga ya. Yang sebagai kita lakukan itu adalah ya. grieving apa yang terjadi pada diri kita, ada sesuatu yang lost dari kita, terutama kalau misalnya itu suatu kejadian yang benar-benar besar seperti pemerkosaan gitu ya, atau pencabulan gitu. Itu kan apa namanya menjadi jadi sama seperti hal-hal fatal lain lah yang terjadi pada dalam hidup kita. Kita kan juga mungkin misalnya misalnya saya nggak lulus, mau masuk ke Ya. universitas yang saya inginkan, terus saya nggak lulus, saya kan Mm-mm. tuh jangan-jangan karena gue salah ininya apa gini-gini gitu-gitu, kurang belajar lah apa. Apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi memang susah bagi kita untuk bisa memaksakan lah orang untuk bisa menghilangkan rasa itu. Tapi yang mungkin yang utamanya memang adalah mereka punya teman untuk berbagi, punya shoulder to cry on aja sih. Mungkin bagi saya dulu karena kejadian sama saya itu menimpa ketika saya masih kecil ya, masih umur 8 atau 9 tahun, ya dua kali sih, kemudian umur 11 12 gitu. Jadi itu menyebabkan itu, dan belum ada percakapan tentang apa namanya apa namanya child sexual abuse segala macam kan, tahun 80-an nggak mungkin gitu. Jadi itu semua saya simpan, dan tidak apa namanya tidak keluar gitu sampai ketika saya udah dewasa gitu. Nah, mungkin hal ini bisa bisa lebih apa namanya untuk orang dewasa tuh mungkin bisa lebih berbeda penanganannya atau responsnya ketika dia punya seorang teman yang bisa berbagi perspektif itu gitu, bisa terus-menerus mengingatkan dia bahwa ini bukan salahnya dia gitu. Mm. Jadi supportnya itu sih yang paling penting menurut saya ya. Karena kalau kita mengharapkan seseorang untuk bisa mengeluarkan dirinya dari situasi yang dari ketika dia sedang dirundung apa namanya kemalangan seperti itu, untuk memaksa dia untuk berpikir positif lah gitu ya istilahnya, itu akan Ya. susah sekali sih Mbak. Tapi just be there for them and know that stages of grief itu memang takes time gitu. Mungkin Ya. Ya. seperti kita kehilangan orang yang kita cintai juga gitu kan, kita kehilangan Mm-mm. sense of ourselves, itu kan orang yang kita cintai juga gitu. Kita tadi kan lebih banyak dari perspektif korban, terus juga dari perspektif, terutama sih dari perspektif perempuan ya, karena kan Hmm, kebanyakan korbannya perempuan, meskipun tidak menutup bahwa laki-laki juga ada yang iya, jadi korban kayak betul. gitu. Terus juga eh, pendampingan itu juga rata-rata banyak dilakukan oleh perempuan gitu, karena sesama perempuan gitu. Nah, kalau kita melihat dari kita ini ya berasumsi aja atau ya beranggapan aja bahwa kalau misalnya dari perspektif laki-laki atau dari perspektif perempuan terhadap laki-laki, kira-kira apa sih ya yang bisa kalau misalnya kita bisa pesan nih kepada para lelaki di seluruh jagat raya ini gitu, uh, pesan penting apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan ini? Eh, Sebenarnya mungkin yang utamanya adalah saya ingin mengajak para laki-laki untuk keluar dari mindset patriarki ya. Eh,
saya yakin yang melakukan kekerasan itu kan tidak sebanyak itu gitu, bukan tidak sebanyak itu, maksudnya kebanyakan orang tidak ingin melakukan kekerasan. Kalaupun iya mungkin mereka dalam keadaan yang quote unquote hilaf atau apalah, tapi bukan sesuatu yang patologis gitu buat mereka gitu. Kekerasan itu bisa ada dan tumbuh dan kuat karena ya karena budaya patriarki itu. Jadi yang utamanya adalah laki-laki kalau ingin membantu mengurangi atau memerangi kekerasan terhadap perempuan ya harus ikut bersama-sama untuk mematahkan patriarki itu gitu. Jadi karena budaya patriarki itu bukan hanya tidak apa ya, tidak hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki-laki gitu. Kayak budaya maskulinitas yang toksik misalnya itu kan membuat ada beban-beban tertentu untuk laki-laki untuk bagaimana mereka mengekspresikan maskulinitas mereka, kayak bagaimana laki-laki akhirnya menjadi ketika mereka bertumbuh di sekolah dan sebagainya di lingkungannya seringkali dibully kalau ekspresi maskulin mereka dianggap tidak standar dengan yang lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari manifestasi dari patriarki ini gitu. Jadi gimana sih caranya ya? Ya mulai dari sekarang tuh mulai memikirkan dampak dari yang saya lakukan, yang saya ucapkan, yang saya sending, the messages I'm sending, the apa namanya, the behavior itu bagaimana sih dampaknya ke hubungan saya dengan gender lain, dengan perempuan ya, salah satunya tentunya apakah ketika saya joking-joking tentang atau ketika saya ini aja melakukan hal yang menstereotipekan perempuan gitu, misalnya kayak sini deh gue aja yang parkirin lu kan apa namanya terlama lagi kalau lo kayak gitu-gitu ya mungkin itu kan kayak kita melanggengkan stereotipe misalnya bahwa perempuan tidak bisa nyetir tidak sebagus laki-laki atau hal-hal as simple as that gitu. Jadi mulai mulai kan kita ngomongin soal mindful ya, mulai being more mindful in whatever you put out there to the world gitu ya, kayak apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, gimana sih ini dalam hubungan gender ini gimana sih, apakah saya apa namanya karena kan ini kita kalau kita ngomongin soal apa namanya kuasa, relasi kuasa kan ada privilege di situ. Nah, sebagai laki-laki ada privilege-nya itu tentu ada di dunia yang masih patriarkal ini. Jadi itu yang mungkin bisa dipikirkan ya, kayak gimana juga kita memperlakukan anak kita, hal-hal yang kita ajarkan kepada anak kita, anak laki-laki maupun perempuan ya. Bagaimana misalnya kita tidak mengizinkan anak laki-laki untuk nangis gitu. Padahal kan nangis itu sesuatu yang apa namanya sangat normal dan sehat gitu bahkan gitu. Nah, jadi kayak gitu sih Mbak yang menurut saya apa namanya menjadi basic gitu. Kalau kita mau ngomongin gimana kita mau memerangi kekerasan terhadap perempuan gitu. Ya, oke. Iya, penting banget ya. Jadi memang kita butuh male ally di sini dan juga keterlibatan, yaitu dalam arti keterlibatan laki-laki dalam memerangi budaya patriarki ini. Karena tadi benar banget yang Mbak Devi bilang bahwa sebetulnya budaya patriarki ini bukan hanya merugikan perempuan, tapi sebetulnya laki-laki juga dirugikan karena dijadikan ditaruh beban yang besar di pundak laki-laki gitu. Kayak contohnya laki-laki adalah kepala keluarga gitu, sehingga ketika dia dianggap tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, dianggap nggak berguna kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya juga berat ya kayak gitu, karena sebetulnya kan ketika dalam sebuah konteks keluarga, tanggung jawab menghidupi keluarga itu kan sebetulnya tanggung jawab siapapun yang ada di dalam keluarga itu Iya, kayak betul. gitu. Iya. Rekap dari obrolan dengan Mbak Devi itu tadi,
sebetulnya kenapa kekerasan terhadap perempuan ini bisa terjadi itu karena adanya budaya patriarki yang hidup dalam masyarakat kita gitu. Sebetulnya bukan hanya di masyarakat Indonesia ya Mbak ya, tapi di seluruh mungkin hampir di seluruh dunia ini masih didominasi oleh budaya patriarki yang dampaknya itu bisa merugikan terutama perempuan karena ada harapan, ada juga ekspektasi, ada standar, ada norma yang diterapkan secara berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Padahal sebetulnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu hanya berdasarkan kepada jenis kelaminnya aja ya gitu. Tapi seringkali kan kita dibilang bahwa kodrat perempuan adalah apa-apa gitu. Padahal kalau bicara kodrat perempuan, kodratnya hanya melahirkan dan menyusui. Seperti itu. Itu aja sekarang bisa optional kan. Gitu. Orang bisa memilih kayak gitu. Nah, kalau soal angka, tadi juga Mbak Devi udah cerita bahwa angka kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 yang dicatat oleh Komnas Perempuan itu mengalami peningkatan 50%, lebih dari sebelum terjadinya pandemi. Kenapa angka ini? Mungkin kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia, mungkin 338.000 gitu. Tapi jangan senang dulu teman-teman karena ini adalah angka yang bisa dikumpulkan oleh berbagai institusi berdasarkan laporan gitu. Jadi itu benar-benar hanya ada di ujung dari si gunung es ini. Masih banyak lagi kasus-kasus yang belum dilaporkan. Kenapa juga ada keengganan melaporkan kasus-kasus itu? Ya balik lagi itu tadi ya ke soal nilai norma yang masih belum berpihak kepada perempuan. Jadi kayak ngapain sih lo beberin aib keluarga kayak gitu. Dan juga ada relasi kuasa yang timpang juga tetap bermain di situ. Kayak misalnya kalau di dalam konteks rumah tangga, istrinya bisa kehilangan anak kayak gitu, atau bisa juga dia mengalami gangguan dalam kehidupan ekonominya. Nah, terus kalau misalnya ditanyakan apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan gitu dalam konteks gerakan yang dilakukan oleh Mindful Act, kita bisa balik nih ke stop and gitu. Jadi kita kan juga yang tadi Mbak Devi juga bilang, jangan buru-buru atau pikirkan baik-baik apa yang kalian akan lakukan keluar gitu, atau yang akan dikatakan keluar, tindakan apa yang akan dilakukan keluar gitu terkait dengan relasi gender itu atau terkait dengan kekerasan gender berbasis gender itu gitu. Jadi kalau di kita itu namanya stop and gitu Mbak. Jadi bisa stop and breathe. Jadi kayak berhenti dan tarik nafas dulu atau kemudian baru proses gitu. Atau bisa juga berhenti dan berpikir dulu kayak gitu. Nah, itu tadi sejalan dengan yang Mbak Devi bilang itu. Jadi jangan main asal bercanda, nggak penting gitu. Tapi sebelum bercanda juga perlu dipikir dulu bercandaan gue ini merugikan atau enggak ya, menyakiti atau enggak ya kayak gitu. Nah, mungkin juga yang tadi kita belum sempat bahas Mbak Devi, spektrum kekerasan seksual itu kan juga sebetulnya luas ya. Meskipun tadi ya Mbak Devi bilang mulai dari yang catcalling sampai yang berat seperti perkosaan, terus juga ada yang kekerasan fisik sampai juga trafficking gitu. Nah bercanda itu sebetulnya bercanda seksis itu sebetulnya juga masuk dalam kategori itu ya. Iya. Betul. Oke. Nah jadi kalau misalnya kita jadi korban, kita juga tetap perlu stop itu tadi gitu, stop dan berpikir. Mengakses situasinya, kalau misalnya kita bisa calling out, kita calling out, tapi kalau misalnya dirasa berbahaya, lebih baik kita menghindar dulu dari bahaya itu. Lalu kalau misalnya kita ada dalam posisi sebagai bystander, itu yang perlu kita lakukan tetap adalah menciptakan ruang aman bagi korban. Bantulah korban untuk merasa aman dan buat korban itu juga merasa bahwa dia ada supportnya, dan juga kepada pelaku kirim sinyal kepada pelaku bahwa
gue tahu apa yang lo mau lakukan dan nggak bisa gitu. Mhm. Kita akan menolong si korban ini. Setelah itu bawa ke ruang aman. Nah, uh, untuk step juga berikutnya, ketika itu terjadi di orang-orang terdekat gitu, atau misalnya kita tetap ya sebagai bystander, kita nggak langsung tanya gitu, tapi juga ya itu artinya uh, biarkan si korban ini merasakan dulu apapun yang dia mau rasakan seperti itu. Jadi jangan buru-buru Ya. diinterogasi, diinterview gitu. Emang mesti gercep gitu, tapi juga nggak langsung ayo langsung digelandang kemana gitu, nggak gitu ya gitu. Jadi kasih waktu juga kepada korban untuk dia merasakan apa yang perlu dia rasakan, dan juga kita dengarkan, kita tanyakan apa yang dia butuhkan ya, Mhm. kayak gitu. Dan sebetulnya yang paling penting itu juga adalah biarkan mereka punya boundaries dan Mhm. biarkan mereka untuk berproses, dan kita yang bisa kita lakukan adalah hadir dan mendukung Mhm. uh, apa yang dia butuhkan gitu. Cuman tadi pesan Mbak Devi, kita juga harus tahu batasannya Ya, karena kita bukan uh, expert. kalau kita nggak train, kalau kita misalnya nggak train sebagai psikologis atau sebagai lawyer gitu, Mhm. jadi benar-benar kita hanya hadir untuk dia dan membantu memfasilitasi ya, Mhm. misalnya cari informasi atau mencari akses layanan. Mhm. Nah, tadi Mbak Devi juga udah bilang ada layanan.com buat teman-teman yang Mhm. kalau misalnya suatu saat, mudah-mudahan nggak perlu ya. Uh, Layan.com, Mbak. Oke, layanan.com. Cari layanan.com. Oh, cari layanan.com. Heeh. Oke. Mudah-mudahan sih nggak diperlukan, tapi just in case dibutuhkan Mhm. ada itu. Bisa juga lihat di websitenya Magdalene di bagian Safe Space, itu juga ada beberapa informasi seperti itu. Terus untuk para laki-laki, uh, kita membutuhkan juga ally atau dukungan dari para laki-laki untuk bersama-sama melawan budaya patriarki ini, karena sebetulnya ya itu tadi nggak hanya merugikan kaum perempuan tapi juga para laki-laki. Dan buat teman-teman yang misalnya sudah punya anak, ketika yaitu mendidik anak perempuan dan laki-laki sama, Mhm. dalam arti sama-sama boleh nangis, Mhm. kalau mau pakai baju pink boleh anak Mhm. laki-laki gitu, kalau anak perempuan yang mau sepak bola juga jangan dilarang kayak gitu. Seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Devi untuk informasi, untuk enlightenment-nya pada malam hari ini. Uh, apa? Aku juga sampai agak speechless nih karena isu ini benar-benar apa ya, kayak deket banget ya di hati gitu, Mhm. dan apa, benar-benar harus diusahakan dan dikerjakan bareng-bareng gitu. Mhm. Tadi Mbak Devi juga udah bilang kenapa sampai harus 16 hari gitu. Mhm. Karena ternyata 16 hari aja sebetulnya nggak Ya, cukup gitu. Dan ini harusnya adalah sebuah pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Mhm. Bagaimana caranya membuat semua orang, terutama kaum perempuan, itu punya rasa aman Mhm. ketika mereka berada di mana saja, melakukan apa saja, dan kapan saja. Karena rasa aman itu adalah hak dasar dan hak asasi manusia. Mhm. Begitu. Last word, Mbak Devi, ada? Last word, mungkin ini aja ya teman-teman, semoga semuanya bisa apa ya, hidup dengan aman, apa, dan tahu bahwa kita punya hak untuk hidup dengan aman tanpa tanpa pelecehan, tanpa dilecehkan, tanpa mengalami kekerasan gitu sih. Dan semoga selama bukan hanya 16 hari ini tapi ke depannya dengan cara masing-masing teman-teman bisa berkontribusi lah untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang laki-laki. Tentunya dari laki-laki juga kita sangat butuh itu.